Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Gimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang pemuda di sebuah desa. Dan pemuda ini, dia melanggar perintah kakeknya supaya tidak keluar rumah pada malam satu suro. Dan siapa sangka, ketika dia melanggar ucapan kakeknya ini, dia dan teman-temannya harus mengalami hal yang cukup menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan makanan, supaya kalian enjoy saat mendengarkan. Dan yang kalau mendengarkan saat hendak tertidur, silakan. Jangan lupa baca doa, semoga kalian bermimpi indah. Dan kalau yang mendengarkan saat bekerja, tetap fokus supaya pekerjaan kalian tidak berantakan. Oke, kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi di tahun 2003. Sebut saja narasumber kali ini bernama Jajang. Jajang waktu itu berusia sekitar 16 tahun. Dan dia tinggal bersama kakeknya di sebuah desa. Sedangkan kedua orang tuanya, mereka bekerja di ibu kota dan hanya pulang sebulan sekali. Selama tinggal bersama kakeknya, Jajang ini sering membantu kakeknya di sawah, di kebun. Bahkan dia tidak pernah gengsi ketika kakeknya menyuruh Jajang untuk mengembala hewan ternak. Jajang menjalani itu ketika dia sepulang sekolah. Dan rumah tempat tinggal Jajang biasanya digunakan berkumpul oleh teman-temannya, khususnya pada hari Sabtu ataupun malam Minggu. Dan pada suatu ketika Jajang waktu itu pulang mengembala hewan ternak, Jajang bertemu dengan kedua temannya. Sebut saja namanya Adam dan Adi. Adam ini adalah anak orang yang cukup kaya di desa tempat tinggal Jajang. Bahkan ayah dari Adam ini mempunyai beberapa hewan ternak, kolam ikan, dan sawah yang cukup luas. Adam bilang kepada si Jajang, kalau nanti malam, dia ingin ngeliwat di tempatnya Jajang. Untuk bahan-bahannya, biar dia sediakan. Jajang hanya mengangguk waktu itu. Setelah itu, mereka berbincang-bincang sejenak, lalu pulang ke tempat masing-masing, termasuk Jajang yang harus pulang ke rumah kakeknya. Sesampainya di rumah kakeknya, Jajang langsung memasukkan hewan ternak itu ke kandangnya yang berada di samping rumah kakeknya. Rumah kakek Jajang ini berupa rumah panggung, mempunyai 3 kamar, dan posisi kamar mandi berada di belakang di dekat dapur, namun posisinya di luar. Sedangkan di belakang kandang hewan milik kakeknya, itu hanya ada perkebunan milik warga yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Sedangkan di belakang rumahnya, itu ada beberapa rumpun bambu yang kalau malam memang tampak menyeramkan. Setelah memasukkan hewan ternak, Jajang lalu pergi ke air untuk membersihkan diri. Setelah keluar, dia melihat kakeknya sudah rapi. Dia bertanya, ternyata kakeknya harus pergi ke desa sebelah karena ada sesuatu yang harus dibereskan. Kebetulan, kakek Jajang ini, sebut saja namanya Bahtamin. Beliau dipercaya sebagai orang yang cukup paham tentang hal-hal gaib. Jadi banyak orang yang meminta tolong kepada Bahtamin ini. Sebelum pergi, Bahtamin bilang kepada Jajang, "Ingat pesan apa, Jang? Nanti malam, kamu jangan pergi jauh-jauh. Diam aja di rumah." "Bah, nanti malam teman-teman mau ngeliwat ke sini." "Kalau diam di sini nggak apa-apa. Yang jangan itu kamu keluar jauh-jauh. Apalagi ke ujung desa." "Memang kenapa, bah, di ujung desa?" "Malam ini kan malam satu suro. Biasanya makhluk gentayangan itu pada muncul keluar. Kamu tahu sendiri, di ujung desa itu tempatnya angker. Itu biasanya menjadi tempat berkumpulnya makhluk gentayangan. Ingat pesan apa? Jangan ngeyel." Iya, iya bah."
Nanti juga Abah paling telat-telatnya jam 1 malam pulang. Ya, iya Bah. Setelah kakek Jajang pergi, mendadak hujan turun. Karena merasa dingin, Jajang pergi ke dapur. Dia menyalakan kayu bakar. Sambil menunggu teman-temannya, Jajang menghangatkan diri di depan tungku. Sekitar pukul 7 malam, hujan mulai reda dan teman-teman Jajang mulai berdatangan, termasuk Adam, Adi, Somad, dan Aceng. Terlihat Adam datang sambil membawa beberapa bahan untuk ngeliwat. Ini Jang, tapi ngeliwatnya nanti aja agak maleman. Oh iya, satu lagi. Buat lauknya, nanti kita ngambil aja di kolam bapakku, tapi maleman aja, ya. Jajang langsung terdiam waktu itu. Karena dia ingat kalau kakeknya melarang dia untuk bepergian jauh. Apalagi kolam milik bapaknya Adam ini berada di ujung desa. Jajang tidak menjawab waktu itu. Setelah itu, mereka bercanda, bermain gitar, dan mengobrol. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Di situ si Adam lalu mengajak teman-temannya supaya mereka menemaninya mengambil ikan di kolam. Jajang waktu itu sempat menolak karena dia tidak mau melawan pesan kakeknya. Namun karena terus dipaksa, akhirnya si Jajang ini mengikuti saja teman-temannya. Berbekal 2 lampu senter dan 1 lentera, mereka mulai berjalan menuju kolam milik bapaknya Adam. Rute yang harus mereka lewati setelah rumah-rumah warga, mereka harus berjalan melewati perkebunan warga sepanjang 300 meter. Setelah perkebunan milik warga, mereka harus menyeberangi jembatan bambu berjarak sekitar 35 meter. Di bawah jembatan bambu itu ada sebuah sungai yang lumayan deras. Setelah jembatan bambu, ada kebun kembali berjarak sekitar 30 meter. Setelah kebun, itu ada area pesawahan berjarak sekitar 400 meter. Setelah area persawahan ini, barulah di situ banyak kolam-kolam milik warga, termasuk kolam milik bapaknya Adam. Mereka mulai berjalan melewati rumah-rumah warga. Dan saat masuk ke area perkebunan, Jajang yang waktu itu berjalan paling belakang, dia mulai merasakan ada perasaan yang tidak nyaman. Perasaannya itu terus saja tidak enak. Namun dia tidak mengutarakan perasaannya. Posisi paling depan itu Adam yang berjalan. Kedua Somad, ketiga Adi, dan keempat Aceng. Saat sampai di tengah-tengah, ada sebuah pohon yang doyong. Pohon itu adalah pohon waru. Saat melewati pohon waru tersebut, Jajang sempat menoleh. Kebetulan dia membawa 1 senter. Samar-samar, si Jajang ini seperti melihat ada sosok perempuan yang duduk di pohon waru tersebut. Karena penasaran, dia arahkan lampu senter itu. Saat cahaya dari lampu senter itu menyinari pohon waru tersebut, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Karena melihat tidak ada siapa-siapa, dia arahkan kembali ke jalan. Aceng yang waktu itu berada di depan Jajang, dia bertanya, "Jang, kenapa kamu arahin lampu senter itu ke pohon waru? Ada apa di sana?" Gak ada apa-apa. Salah lihat aku," ucap si Jajang. Mereka terus saja berjalan. Walaupun samar-samar, telinga si Jajang seperti mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Tapi karena teman-temannya ini seperti tidak mendengar, jadi si Jajang ini tak menghiraukan suara tersebut. Setelah melewati perkebunan, mereka mulai memasuki jembatan. Nah, saat di jembatan, di samping kanan jembatan tersebut, ada sebuah pohon asem yang cukup besar. Tepat itu berada di sebelah kanan. Iseng waktu itu si Somad melihat ke atas pohon asem. Karena yang dia bawa lampu lentera,
Jadi cahayanya itu tidak bisa menjangkau ke atas. Namun dia bisa melihat seperti ada sepasang kaki yang sedang diayun-ayunkan. Refleks, si Sobat kaget waktu itu. Dia berteriak, "Woi, woi, itu apa, woi, woi?" Adam dan Jajang yang membawa senter langsung mengarahkan lampu senter mereka ke arah yang ditunjukkan si Somad. Namun saat lampu senter itu mengarah ke arah pohon asem tersebut, tak ada apapun di sana. "Mad, kamu lihat apaan, Mad?" "Kayak ada sepasang kaki ayun-ayunan." "Ah, kamu salah lihat kali. Udah cepet ah, cepet-cepet ke sana, biar kita cepat ngambil ikan terus pulang," ucap si Jajang. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan, melewati jembatan tersebut. Setelah melewati jembatan, melewati perkebunan kembali, dan mulai memasuki area pesawahan. Dan saat memasuki area pesawahan, si Aceng, dia melihat di pematang sawah seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Orang itu seperti mengenakan baju layaknya petani. "Jang, kamu lihat ke itu orang di pematang sawah lagi ngapain ya? Sendirian gak bawa lampu." "Udah Ceng, biar mungkin orang lagi ngairin sawah. Udah fokus aja ke depan, jangan kelihatan kemana-mana." "Tapi aku penasaran." "Udah terus aja jalan," ucap Jajang yang sedikit membentak. Iya. Aceng sedikit menggerutu, dia terus saja berjalan. Jajang sendiri, dia seperti menyadari kalau orang yang di pematang sawah tersebut seperti bukan manusia. Karena logikanya, waktu itu kondisi bukan kemarau panjang. Jadi petani di sana tidak akan mengairi sawah pada malam hari. Apalagi dia itu berangkat sendirian dan tidak membawa alat penerangan. Jajang hanya menunduk waktu itu sambil terus berjalan. Hingga akhirnya mereka sampai di kolam milik ayahnya Adam. Sesampainya di sana, kami beristirahat sejenak di saung milik bapaknya Adam. Setelah beristirahat, Adi dan Somad lalu turun untuk mengambil ikan, sedangkan Adam duduk di kursi di saung tersebut. Aku waktu itu menerangi supaya Adi dan Somad mudah untuk mengambil ikan. Sedangkan Aceng, dia seperti berjalan berkeliling di kolam ikan tersebut, sambil mengarahkan lampu senternya ke segala arah. Hingga akhirnya dia terfokus pada suatu kolam ikan yang jaraknya tidak jauh dari kolam ikan milik bapaknya Adam. Aceng seperti fokus menatap ke sana. Hingga akhirnya aku penasaran. "Ceng, kamu liatin apa?" "Shh, sini bentar sini." "Ada apaan?" "Sini bentar sini," ucap Aceng yang menyuruhku untuk menghampirinya. Somad dan Adi pun mendengar apa yang Aceng ucapkan. Mereka pun tampaknya penasaran. Mereka berjalan mendekat ke arah Aceng. Saat aku melihat lampu sorot yang diarahkan oleh Aceng ini, aku melihat ada sesosok makhluk kerdil, telinganya lancip. Dia seperti berjongkok. Dan lama-kelamaan, dia mulai membalikan badan. Dia memegang ikan sambil mengunyah. Dan saat wajahnya terlihat jelas oleh lampu sorot tersebut, di situ aku kaget. Wajahnya cukup menakutkan. Matanya melotot. Giginya ini dipenuhi oleh taring yang sambil mengunyah ikan tersebut. Saat dia menyadari sedang disentari oleh Aceng, sosok itu langsung melompat pergi. Aku dan Aceng langsung kaget. Aceng langsung matikan lampu sorotnya. "Itu apaan, Jang?" "Gak tahu. Udah yuk, kita ke saung aja sama si Adam." Posisi Adi dan Sobat masih di bawah kolam. "Kalian lihat apaan?" Enggak lihat apa-apa." "Jangan bohong. Bener gak lihat apa-apa. Ayo cepetan, udah dapat ikannya belum?" "Udah nih, baru dapat 5. Udah kali cukup. Dam, ikannya cukup. Dapat 5 cukup aja ya. Jangan banyak-banyak." "Nanggung. Udah gak apa-apa yuk ah. Cepet pulang," ucapku yang waktu itu sudah mulai tidak enak.
Setelah itu, Adi dan Somad lalu naik. Setelah memasukkan ikan tersebut ke dalam keranjang, kami bergegas untuk pulang. Saat di area pesawahan ini, si Adi dan si Somad, dia kekeh bertanya kepada si Aceng apa yang dilihat sama si Aceng. Namun dengan cepat aku langsung alihkan pembicaraan mereka, supaya si Aceng tidak menceritakan apa yang dia lihat. Khawatirnya, si Adi dan Somad ini malah ketakutan. Apalagi, perjalanan yang harus kita tempuh masih lumayan jauh. Dan saat kami sampai di tengah area pesawahan, di situ dari kejauhan, aku melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang berdiri membelakangi kami. Saat kulihat lebih detail, itu adalah sosok yang dilihat oleh Aceng di pematang sawah. Aku diam kan. Tak berapa lama si Adam bilang, itu orang di depan lagi ngapain ya? Udah terus aja jalan, mungkin orang yang lagi ngairin air. Kami terus aja berjalan. Posisi kami jalan, itu berjajar, jadi tidak berbaris. Saat melewati sosok tersebut, aku bilang, "Mang, punten, lagi apa mang di sawah sendirian?" Ucapku kepada sosok tersebut. Sosok itu tidak menjawab, malah tetap ngebelakangi kami. Di tengah jalan Aceh langsung bilang, "Itu orang bisu atau apa sih? Kok gak jawab sama sekali?" Udah Aceh biarin. Aku penasaran Aceh lalu membalikkan diri. Diikuti oleh Adam yang langsung menyorotkan lampu senternya. Saat lampu senter yang dipegangi oleh Adam ini menyinari sosok tersebut, tampak jelas. Sosok itu langsung menoleh dan terlihat mukanya itu rata. Tidak ada mata, hidung, ataupun mulut. Benar-benar rata. Kami langsung kaget waktu itu. Apalagi sosok tersebut langsung membalikkan diri ke arah kami dan mulai berjalan mendekati kami. Kami langsung panik waktu itu. Tanpa pikir panjang, Adam langsung berlari diikuti oleh Aceh, Adi, dan Somad. Aku pun langsung mengikuti teman-temanku dari belakang. Kami terus saja berlari sambil sesekali melihat ke belakang. Saat melihat ke belakang, sosok itu tampak masih mengikuti kami kan. Kami mulai panik sambil berteriak-teriak minta tolong, berharap ada orang yang mendengar teriakan kami. Hingga akhirnya kami melewati area pesawahan. Setelah melewati area pesawahan, kami mulai masuk ke area perkebunan. Setelah melewati area perkebunan, kami mulai sampai di jembatan yang di bawahnya ada sungai. Waktu itu posisi Adam tidak mau di depan. Teman-teman yang lain saling mendorong kan. Hingga akhirnya posisi paling depan itu diisi oleh Aceng. Adam posisi di tengah. Di belakang Aceng ada Adi. Sedangkan di belakang si Adam itu ada Somad. Dan posisiku tetap paling belakang. Dengan cukup hati-hati, kami berjalan di jembatan bambu tersebut. Dan saat kami sampai di tengah-tengah jembatan bambu itu, kami merasakan jembatan bambu itu seperti dihentak oleh sesuatu. Awalnya, si Aceng ini menuduhku yang paling belakang. "Jang, jangan digoyang-goyangin." "Aku gak goyang-goyangin, Cek." "Terus siapa dong? Ini kok goyang-goyang gini?" Di situ, aku menoleh ke belakang. Saat aku menoleh, di belakang, aku melihat ada sesosok pocong. Dia seperti melompat-lompat di jembatan tersebut. Dan saat pocong itu melompat, jembatan itu seperti terhentak dan bergoyang. Kami langsung panik. Posisi kami di tengah-tengah jembatan. "Ceng, cepatan Ceng!" Ucapku berteriak kepada si Aceng. Aceng berjalan dengan cepat. Dan saat kami melihat di depan, di dekat pohon asem tersebut, itu seperti ada sosok perempuan yang sudah menunggu kami di sana. Perempuan itu berbaju putih, rambutnya panjang. Aceng yang melihat itu langsung bingung. Dia langsung terdiam. Begitupun teman-teman kami yang lain. Sedangkan di belakang,
itu ada sosok pocong yang terus mendekat. Astagfirullah, gimana ini gimana? Astagfirullah, astagfirullah. Kami benar-benar panik. Di tengah kepanikan kami, si Somad sepertinya sudah sangat takut. Dia hampir melompat ke sungai. Untungnya, aku dan si Adam langsung pegangi tangan si Somad ini. Mad Eling, Mad Eling. Tampak wajah si Somad sudah sangat pucat. Dia hanya mengangguk dan diam. Dan dari depan, aku melihat tingkah laku Aceng seperti membuka sarungnya. Setelah itu, dia buka celananya. Sok sini, ini Aceng cucu Aki Sueb. Gak takut sama kayak ginian, ucap si Aceng sambil mengibas-ngibaskan sarungnya. Posisinya waktu itu celana si Aceng dia buka. Jujur saja, pada waktu itu, antara takut dan ketawa menjadi satu waktu itu melihat tingkah laku Aceng. Entah apa yang dia pikirkan, mungkin sudah kepalang takut jadi dia nekat. Namun anehnya, saat Aceng berjalan mendekat ke arah sosok kuntilanak yang berada di seberang jembatan dengan tidak menggunakan celana, sosok kuntilanak itu langsung menghilang. Dengan cepat, Adi, Adam, dan Somad termasuk aku langsung bergegas menghampiri Aceng. Setelah kami sampai di seberang jembatan, aku melihat kembali ke belakang. Sosok pocong itu pun sudah tidak ada. Di situ Aceng langsung ketawa sesumbar. Hah, tuh kan, kayak gini. Aceng dilawan, bubar makhluk kayak gitu mah. Ucap Aceng sambil memakai celananya kembali. Ceng, jangan kayak gitu. Perjalanan kita masih jauh. Udah tenang aman. Udah, aku paling belakang. Biar siapa tuh yang di depan. Tenang, kalau ada apa-apa Aceng. Jangan gitu Ceng, jangan sesumbar gitu. Ucapku, iya. Setelah itu, posisi dirubah. Paling depan itu Adam, di belakangnya Somad, di tengah aku, dan di belakangku ini Adi. Dan paling belakang adalah Aceng. Kami mulai berjalan di area perkebunan itu. Belum jauh kami meninggalkan jembatan tersebut. Aku kembali mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Namun kini, suara tawa itu terdengar oleh semuanya. Adam waktu itu memberhentikan langkahnya. Kalian dengar gak? Udah Dam, lanjut jalan. Di belakang, si Aceng kembali sesumbar. Weh, jangan ketawa aja. Sini, samperin ke Aceng nih, Aceng. Ceng, jangan gitu Ceng, malah bahaya Ceng. Ucapku langsung teriak kepada si Aceng. Aceng langsung diam kan. Kami terus berjalan. Sebelum sampai di warung yang doyong tersebut, aku merasakan seperti ada sesuatu yang mengikuti kami di belakang. Namun aku tidak berani menoleh. Kami terus saja berjalan hingga akhirnya kami mendekat ke arah pohon waru tersebut. Saat sampai di pohon waru, tiba-tiba si Adam ini berteriak dan berlari meninggalkan kami semua. Posisi di belakang Adam ini ada si Somad. Dia memegangi lentera. Namun pandangannya melihat ke arah pohon waru. Tangannya gemetar. Aceng yang waktu itu memegang lampu senter, dia langsung arahkan lampu senter itu ke pohon waru. Saat lampu senter itu menyinari pohon waru tersebut, tampak ada sesosok perempuan yang duduk memakai pakaian putih, namun wajahnya hancur. Benar-benar tidak berupa sama sekali. Adi yang posisi di belakangku, Adi waktu itu langsung menubrukku. Dia berlari duluan meninggalkan kami bertiga. Dengan cepat aku langsung raih tangan Somad yang seperti sangat ketakutan. Kami bergegas meninggalkan tempat itu. Dan tanpa sadar, di belakang, Aceng hanya bisa terdiam. Saat sudah jauh, Aceng berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Aku menoleh ke belakang. Dalam gelap kulihat, si Aceng ini hanya diam. Lampu senter yang dipeganginya itu sudah terjatuh di tanah. Aku ambil lentera yang dipegangi oleh Somad. Aku berlari menghampiri Aceng. Saat sudah dekat, aku langsung menghentikan langkahku. Di situ aku kaget. Aku melihat
Sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan itu merangkul Aceng dan memeganginya dari belakang. Aku bingung harus apa yang aku perbuat. Wajah Aceng sudah sangat pucat. Dia seperti memelas meminta tolong kepada aku. Tanpa pikir panjang, aku berlari, aku tendang si Aceng. Berharap kuntilanak itu melepaskannya. Untungnya si kuntilanak itu langsung menghilang. Bergegas aku raih tangan si Aceng, aku tarik. Posisi si Somad masih menungguku sambil ketakutan. Lampu senter kami tinggalkan karena aku waktu itu tidak sempat. Satu memegangi lentera, satu memegangi tangan si Aceng. Sudah sampai di si Somad, Somad baru berlari mengikuti kami. Hingga akhirnya dengan susah payah kami berhasil melewati perkebunan tersebut. Dan si Adam sama si Adi, dia sudah menunggu di pinggir desa. Aku sempat kesal melihat kedua temanku ini. Karena mereka tidak setia kawan sama sekali. Mereka meninggalkan kami bertiga. Sampainya di sana aku sempat marah-marah kepada mereka berdua. Mereka berdua pun meminta maaf. Setelah itu kami lanjut perjalanan untuk sampai ke rumah kakekku. Sesampainya di rumah kakek, kami beristirahat sejenak. Lama-kelamaan, kami mulai melupakan rasa ketakutan kami. Kami mulai melanjutkan rencana kami untuk meliwat. Kebetulan, ikan yang kami bawa ini, pas kami berlari, tidak sempat kami jatuhkan. Jadi posisinya masih dipegang sama si Adam. Kami langsung ngeliwat. Di sela-sela ngeliwat, kami membicarakan kejadian yang tadi kami alami. Bahkan kejadian saat Aceng membuka celana dan mengibas-ngibaskan sarung, itu menjadi bahan candaan kami dan kami mengolok-oloknya. Setelah semua masakan matang, kami simpan semua itu di balai depan. Jadi kami makan ini rencananya di luar supaya lebih santai. Dan Aceng meminta izin untuk pergi ke air. Sedangkan kamar mandiku berada di luar di samping dapur. Aceng pergi ke sana. Posisi aku, Adam, Adi, dan Somad masih berada di balai. Dan tiba-tiba Aceng berteriak dari arah kamar mandi. Kami semua langsung kaget. Kami melompat dan berlari ke arah kamar mandi. Kami gedor waktu itu. Tak ada suara. Karena khawatir kenapa-napa, aku dobrak saja pintu tersebut. Saat didobrak, terlihat si Aceng sudah tergeletak di kamar mandi dengan posisi wajah pucat. Matanya seperti sangat ketakutan. "Ceng, kamu kenapa, Ceng?" Aceng hanya terdiam. Bergegas kami langsung mengangkat Aceng dan dibawa ke balai. Saat di balai, Aceng pun masih terdiam, tidak bisa berbicara sama sekali. Dan lama-kelamaan, saat sedang menyadarkan si Aceng ini, tiba-tiba aku mendengar suara cekikikan tawa perempuan. Suara itu seperti berasal di dekat kandang kambing milik kakekku. Aku ambil lampu senter milik si Adam. Dan saat aku arahkan, di situ aku melihat sosok kuntilanak yang tadi di kebun memegangi si Aceng. Jantungku langsung berdebar kencang waktu itu. Si Adam, Adi, dan Somad langsung masuk ke dalam. Bergegas aku langsung tarik si Aceng masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, suara cekikikan tawa perempuan itu masih terus terdengar. Bahkan kini seperti mengelilingi rumahku. Sambil ketakutan kami berdiam diri saja di tengah rumah. Bingung apa yang harus kami lakukan waktu itu. Ada sekitar 20 menit situasi seperti itu. Hingga akhirnya suara cekikikan tawa perempuan itu hilang. Setelah hilang, aku mulai memberanikan diri mengintip keluar. Setelah mengintip dan situasi aman, aku menyuruh si Adam dan si Adi untuk membantuku mengambil makanan dan dibawa masuk ke dalam. Setelah itu, kedua temanku membantu memasukkan makanan. Setelah makanan sudah di dalam, kami melanjutkan untuk makan walaupun masih dalam rasa ketakutan. Setelah makan selesai, si Aceng dan si Adi berniat untuk mencuci tangan. Mereka berjalan melewati dapur. Saat sudah sampai di dapur, tahu-tahu mereka berdua berlarian menghampiri kami.
Wajahnya langsung pucat. Loh, kalian kenapa? Mereka hanya menggeleng kan. Karena penasaran, aku, Somad, dan si Adam berjalan mendekat ke arah dapur. Saat gorden pembatas antara ruang tengah dan dapur kami buka, di situ aku melihat sosok kuntilanak tersebut sedang duduk di kursi bambu sambil menatap ke arah kami dengan wajahnya yang hancur. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke kamar diikuti oleh teman-temanku. Kami berkumpul di kamar sambil ketakutan. Dan tak berapa lama, aku mendengar suara langkah yang berlari cukup cepat mendekat ke arah pintu depan. Dan tiba-tiba, pintu depan itu seperti diketuk. "Jang, buka Jang, buka!" Mendengar suara kakekku, aku langsung bangkit dan berlari ke arah pintu depan. Aku buka. "Kalian gak apa-apa?" "Enggak, Bah." Kakekku langsung berlari ke arah dapur. Waktu itu, kami semua tidak mengikuti, hanya diam. Terdengar dari dapur kakek seperti membentak sesuatu. Setelah itu, kakek langsung kembali mendekat ke arah kami. "Kamu habis dari mana, Jang?" Habis dari kolam ini bapaknya Adam, Bah." "Kamu gak ngikutin saran Abah? Gak nurut kamu?" Maaf, Bah. Kami yang nyaranin ngajak si Jajang." "Abah udah bilang, malam ini malam satu suro. Di desa ini banyak makhluk gentayangan. Kalian ngeyel. Untung gak apa-apa. Coba aja kalau Abah telat. Bisa-bisa tuh teman kamu tuh. Bisa-bisa dia diambil sama setan," ucap abahku sambil menunjuk ke arah si Aceng. "Teman kamu itu habis nantang setan. Dan setan di sana ngerasa kepancing. Untung aja." "Ya maaf bah. Jangan diulangin lagi." Iya bah. Malam itu habis-habisan kami semua diomeli oleh kakekku. Setelah diomeli, kami langsung disuruh beristirahat. Alhamdulillahnya malam itu kami tidak kembali mengalami teror tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.